Pemirsa, tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara Senin lalu terus menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Namun duka dan penyesalan juga dirasakan oleh SS, nahkoda kapal motor Sinar Bangun. Dalam keterangannya, selama ini keberangkatan kapal tidak pernah diatur oleh Syah Bandar atau Dinas Perhubungan setempat. Dan berikut kami hadirkan petikan wawancara Yohana Margareta dan juru kamera Robi Pratama dengan nahkoda sekaligus pemilik kapal Sinar Bangun SS. Saat ini saya sudah bersama dengan nahkoda sekaligus pemilik kapal KM Sinar Bangun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita akan langsung mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Senin sore di saat kapal KM Sinar Bangun berlayar dan kemudian tenggelam di Danau Toba. Sudah ada Pak SS. Pak S, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Pak waktunya. Pak S, boleh diceritakan seperti apa kronologi kejadian waktu itu? Sebelum saya ceritakan kejadian kronologi tanggal 18 Juni 2018, izinkan saya untuk mengucapkan turut belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Semua kita tidak akan menginginkan kejadian seperti ini, karena saya juga termasuk tidak mengizinkan kejadian ini. Makanya saya mohon maaf atas terjadinya kejadian ini kepada keluarga korban. Baik, seperti apa awalnya saat berlayar dan kemudian kapal itu tenggelam? Sekitar pukul 16.50 kita berangkat dari pelabuhan Simanindo. Itu suasana masih biasa-biasa saja. Ada pun ombak kecil, ya itu memang kita nggak, kalau ombak kayak gitu nggak pernah terlalu kita perhatikan karena memang itu udah biasa. Kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan, tiba-tiba ada angin kencang. Memang ombaknya nggak terlalu tinggi, tapi anginnya kencang yang mendorong kapal ini. Pada saat itu saya tidak bisa mengendalikan setir kemudi karena lebih kencang angin mendorong daripada kekuatan kemudi. Akhirnya kapal langsung terbalik. Nggak bisa. Pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada penumpang maupun pada siapa-siapa. Bagaimana kemudian Bapak bisa bertahan dan selamat? Seperti apa ya? Saya dapat bertahan memang pada saat itu saya dalam air yang memang saya bisa berenang dikit. Rata-rata memang nahkoda tahu berenang dikit. Di sini saya berenang itu tiba-tiba nyari celah untuk keluar dari pintu kemudi, ruang kemudi. Yang di ruang kemudi pada saat itu ada kurang lebih berjumlah penumpang ada kurang lebih 7 orang. Pada saat itu semua ngambil jalan masing-masing. Namanya kejadian tiba-tiba kita berusaha untuk mengambil jalan keluar alternatif masing-masing. Pada saat itu saya melihat ada kaca kayak cerah ke depan. Saya megangnya rupanya kaca. Akhirnya saya memecahkan kaca ini. Saya keluar dari situ. Sesampainya saya di atas, kapal saya udah lihat udah terbalik. Dan penumpang udah banyak di atas kapal. Itulah logis kejadian itu. Yang memang pada saat itu kapalnya karena banyaknya penumpang di atas kapal ini. Lama-lama kapalnya karena makin turun. Istilahnya makin makin tenggelam gitu. Akhirnya kita ngambil jurus masing-masing kembali untuk menyelamatkan diri. Karena memang semua nggak ada pelampung, nggak sempat kita bagi. Oke. Ada pelampung di kapal waktu itu, Pak? Ada, Pak. Berapa jumlahnya? Sekitar kurang lebih 80 di samping pelampung bulat. Bapak sudah berapa lama menjadi nahkoda kapal? Saya udah nahkoda kapal udah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Bapak sudah memiliki SKK, surat keterangan kecakapan? Saya sudah mempunyai SKK. Sudah. Ya. Dan SKK yang digunakan Bapak pada waktu kejadian kemarin masih berlaku? Masih berlaku sampai tahun 2019. Masih berlaku sampai dengan 2019 begitu. Nah, kemudian di Pelabuhan Simanindo sendiri sebenarnya ada Syah Bandar tidak sih Pak yang kemudian mengatur rute atau perjalanan persetujuan izin dari berlayar sebuah kapal? Selama ini kita nggak ada diatur oleh siapa-apa dari Pelabuhan Simanindo, termasuk Syah Bandar. Jadi selama ini kita berlayar tergantung dari kita nahkoda masing-masing kapal. Nahkoda masing-masing kapal, tidak ada harus ada surat persetujuan siapapun? Nggak ada persetujuan siapa-siapa. Termasuk ada pos persetujuan mungkin dari Dishub sendiri di sana ada tidak? Tidak. Pokoknya kita berangkat itu
Tergantung kesadaran nakoda masing-masing karena kita pakai waktu. Lalu kemudian Bapak ketika sebelum berlayar pada waktu itu, Bapak memperhatikan cuaca kah? Karena ada pemberitahuan dari BMKG bahwa cuaca sedang buruk saat itu. Kita nggak ada pada saat itu kita nggak ada yang memberitahukan bahwa itu cuaca buruk. Karena kita prinsip selama ini memang cuaca kayak begitu-begitu saja. Makanya kita berani berlayar. Jadi itulah mungkin kita karena selama ini BMKG di tempat kita tidak pernah ada. KM Sinar Bangun yang tenggelam, kemarin berapa penumpang menurut catatan Bapak dan berapa kendaraan yang ada di dalamnya? Ya menurut dari perkiraan kami karena memang kita mengacu kepada sepeda motor. Karena memang penumpang dari Simanindo ke Tiga Ras itu umumnya yang naik sepeda motor. Kita bawa kurang lebih 70 sepeda motor. Jadi kita mengasumsikan bahwa penumpang itu kurang lebih 150. Jadi itulah yang pas kejadian. Tapi sebelumnya juga kita pernah bawa hampir 200 orang. Hampir 200 orang di dalam kapal itu. Tapi Bapak tahu tidak bahwa ada aturan terkait dengan batas maksimal dari sebuah kapal. Misalnya jenis kapal Bapak itu maksimal 40 orang loh Pak. Tahu. Tapi kenapa Bapak tetap memaksakan itu Pak? Tapi ini penumpang ini kan pingin cepat pulang, pingin apa, jadi kita harus mengangkut